Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Babak Final LKTI RNJ 2021. Perkenalkan, saya Rizka Salsabila dan dua rekan saya, Siti Kowia dan Fatima Nurusobah dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dalam bidang farmasi, obat-obatan terdiri dari beberapa sediaan, salah satunya yaitu sian padat. Sian padat biasanya berbentuk tablet ataupun kapsul. Kapsul sendiri merupakan sian obat yang berbentuk padat yang mana umumnya digunakan untuk pemberian obat secara oral. Sebagian besar kapsul yang beredar di masyarakat terbuat dari gelatin. Tetapi pada artikel hidayatwo.com menuliskan waspadalah terhadap bahan baku pembuatan cangkang kapsul. Mengapa? Hal ini dikarenakan sebagian besar gelatin terbuat dari tulang atau kulit sapi ataupun dari kulit babi yang direndam dalam keadaan asam ataupun basah yang kemudian diekstraksi secara bertingkat. Namun, pada faktanya tidak ada ciri khusus yang membedakan antara gelatin yang terbuat dari sapi ataupun dari babi, sehingga membuat masyarakat terutama yang beragama Islam, resah terhadap kehalalan cangkang kapsul gelatin ini. Maka diperlukan alternatif lain pengganti gelatin melalui salah satu jenis polisakarida, yakni pektin. Pektin merupakan golongan polimer heterosakarida yang memiliki struktur polimer degalakturonat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gelatin. Pektin biasanya didapatkan melalui tumbuhan khususnya buah-buahan karena memiliki kadar pektin yang cenderung tinggi. Untuk buah-buahannya sendiri salah satunya yaitu buah jeruk, seperti buah jeruk manis kisar. Jeruk manis kisar merupakan salah satu buah asli Indonesia yang berasal dari Provinsi Maluku. Pohon buah manis kisar ini dapat menghasilkan 800 hingga 1000 buah pada setiap kali panen pada bulan Juli hingga Oktober. Namun pada pengolahannya yang digunakan hanya daging dan airnya saja. Untuk ampas, biji serta kulit jeruknya menjadi tumpukan limbah. Padahal menurut Merina dan kawan-kawan, kulit jeruk mengandung pektin sebesar 30% yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gelatin hewan untuk bahan baku cangkang kapsul. Selain itu, kebutuhan pektin di Indonesia semakin meningkat sebesar 10 hingga 15%. Sedangkan di Indonesia sendiri belum terdapat pabrik pengolahan pektin. Maka, tim kami dengan bangga menawarkan solusi atas permasalahan tersebut melalui pemanfaatan pektin dari kulit jeruk manis kisar sebagai cangkang kapsul guna meminimalisir limbah kulit jeruk. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mendapatkan kandungan pektin dari kulit jeruk manis kisar, serta mengetahui proses pembuatan cangkang kapsul. Dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dalam bidang industri, di mana membantu untuk meningkatkan nilai jual kulit jeruk. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap produk obat kapsul yang terbuat dari gelatin yang belum terjamin kehalalannya. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, untuk membantu menekan angka impor pektin yang semakin tinggi. Pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penetapan ide yang berdasarkan jumlah jeruk manis kisar yang melimpah tetapi kurangnya pemanfaatannya, padahal memiliki kadar pektin yang cukup tinggi, serta sebagian besar cangkang kapsul terbuat dari gelatin yang belum terjamin kehalalannya, sehingga diperoleh ide pemanfaatan pektin dari kulit jeruk manis kisar sebagai cangkang kapsul. Tahapan yang kedua yaitu perumusan masalah. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data dari beberapa jurnal yang akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi pektin sebagai cangkang kapsul. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian mengenai pemanfaatan pektin sebagai cangkang kapsul, seperti penelitian yang dilakukan oleh Superman dan kawan-kawan pada tahun 2019, yakni memanfaatkan tepung pektin dari kulit buah coklat sebagai cangkang kapsul dengan penambahan carrageenan dan aqueous. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Amin dan Desi Nur Alam pada tahun 2020, yakni pembuatan cangkang kapsul menggunakan pektin dari ekstrak daun cincau hijau. Lalu menurut Arimpi dan Setiati pada tahun 2019, kemampuan pektin sebagai pembentuk gel menjadikan pektin aman digunakan sebagai bahan obat dalam farmasi. Lalu kandungan pektin dalam kulit jeruk manis kisar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019, ekstraksi pektin kulit jeruk manis kisar dilakukan dengan metode ekstraksi padat cair dengan pemanasan.
sehingga didapatkan kadar pektin sebesar 82,82%. Hasil kadar pektin tersebut lebih besar daripada kadar pektin pada beberapa kulit jeruk, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sukardi pada tahun 2021 yang menunjukkan kadar pektin dalam kulit jeruk siam sebesar 14,26% dan kulit jeruk lemon sebesar 17,13%. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rosalina dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menunjukkan kadar pektin dalam kulit jeruk kalamansi sebesar 15,3%. Lalu selanjutnya adalah karakterisasi pektin. Yang pertama, kadar metoksil. Kadar metoksil berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan gel yang baik pada pektin. Pada penelitian Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019, dapat diketahui bahwa kadar metoksil pektin pada kulit jeruk manis kisar yakni sebesar 1,17%, di mana menurut International Pectin Producer Association, pektin disebut bermetoksil tinggi jika kadar metoksil sama dengan atau lebih dari 7%, dan disebut bermetoksil rendah jika kadar metoksil kurang dari 7%. Semakin tinggi kadar metoksil dalam pektin, maka pektin akan semakin cepat menjadi gel, yang berarti dapat diketahui bahwa pektin yang dihasilkan dari kulit jeruk manis kisar tergolong lambat dalam pembentukannya menjadi gel, sehingga mungkin saat pembuatan cangkang kapsul membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah kadar asam galaktoronat. Kadar asam galaktoronat dapat mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel yang terbentuk. Semakin tinggi nilai asam galaktoronat, maka mutu pektin juga semakin tinggi. Berdasarkan analisis kadar asam galaktoronat pektin Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019, ditemukan bahwa kadar asam galaktoronat pektin pada kulit jeruk manis kisar adalah 41,64%, di mana nilai tersebut merupakan nilai sesuai untuk kadar pektin asam galaktoronat, sebab pektin tersebut telah memenuhi standar International Pectin Producer Association yang menyatakan bahwa pektin harus memiliki kadar asam galaktoronat minimal 35%. Sehingga dapat diketahui jika pektin pada kulit jeruk manis kisar memiliki mutu yang tinggi sehingga gel yang dihasilkan juga semakin baik. Yang ketiga adalah kadar air. Kadar air suatu bahan berpengaruh terhadap masa simpan bahan. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan mikroba mudah tumbuh. Pada penelitian Febrianti dan kawan-kawan pada tahun 2021, diketahui bahwa kadar air pektin pada jeruk manis kisar adalah 28,64%. Syarat kadar air maksimum untuk pektin kering adalah tidak lebih dari 12%. Dengan demikian, kadar air pektin pada kulit jeruk manis kisar tidak termasuk dalam pektin yang memenuhi syarat. Kadar air pektin lebih banyak dipengaruhi oleh derajat pengeringan endapan pektin dan kondisi penyimpanannya. Oleh karena itu, diperlukan derajat pengeringan dan penyimpanan yang sesuai supaya mendapatkan kadar air dari pektin yang sesuai dengan standar. Lalu yang keempat adalah analisis spektrum FTIR. Analisis pektin dengan menggunakan FTIR berfungsi untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang terdapat pada pektin. Berikut merupakan hasil spektrum analisis FTIR pada pektin kulit jeruk manis kisar menurut penelitian yang dilakukan oleh Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019. Untuk menguji kesesuaian spektrum FTIR pada pektin kulit jeruk manis kisar dari penelitian Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019 dengan standar pektin yang baik, maka spektrum FTIR pektin kulit jeruk manis kisar dibandingkan dengan spektrum FTIR pada pektin standar dari Spectral Database for Organic Compounds. Yang terakhir adalah kadar abu. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral dari suatu bahan. Kadar abu berpengaruh pada tingkat kemurnian pektin. Semakin tinggi tingkat kemurnian pektin, kadar abu dalam pektin semakin rendah. Hasil analisis kadar abu pektin pada kulit jeruk manis kisar dari penelitian Latu Perisa dan Francina pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kadar abu pektin dalam penelitian ini adalah sebesar 11,92%. Sedangkan batas maksimum kadar abu pektin dalam International Pectin Producer Association adalah tidak lebih dari 10%. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut di atas standar yang ditetapkan oleh IPPA. Kadar abu dalam pektin meningkat seiring meningkatnya kematangan buah. Hal demikian disebabkan oleh kemampuan asam untuk melarutkan mineral alami dari bahan yang diekstrak. Untuk itu, agar mendapatkan kadar abu pektin dari kulit jeruk manis kisar yang sesuai dengan standar, maka disarankan untuk menggunakan buah yang tidak terlalu matang agar kadar abu dari pektin semakin sedikit. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan cangkang kapsul. Proses pencetakan kapsul dilakukan dengan beberapa langkah
Yang pertama yaitu mengoleskan terlebih dahulu alat cetak atau pin kapsul dengan pelumas vaselin putih. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengambilan hasil cetakan kapsul setelah dikeringkan. Kemudian, dilakukan pencelupan alat cetak atau pin kapsul ke dalam gel pektin yang sebelumnya telah dibuat selama 3 detik dengan suhu konstan kurang lebih 45 derajat Celcius, di mana suhu ini bertujuan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang mungkin terjebak pada saat proses pencetakan berlangsung. Lalu, pin diangkat dari adonan, kemudian ditempatkan pada posisi terbalik dan diangin-anginkan pada suhu ruangan selama kurang lebih 10 menit. Pin kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius selama 3 jam seperti pada gambar tersebut. Adonan yang telah mengering pada pin ditarik hingga terbentuk produk cangkang kapsul seperti pada gambar berikut. Pencetakan kapsul ini menggunakan 4 jenis alat cetak pin yang sama untuk menghasilkan 4 sampel percobaan. Berikutnya yaitu evaluasi cangkang kapsul. Berdasarkan pengukuran terhadap panjang, diameter, volume, ketebalan, berat, serta waktu hancur dari sampel cangkang kapsul yang dihasilkan, didapatkan tabel hasil spesifikasi cangkang kapsul seperti pada gambar tersebut. Pengukuran panjang dan diameter cangkang kapsul dilakukan pada badan dan tutup cangkang kapsul. Panjang dan diameter kapsul diukur menggunakan alat jangka sorong. Adapun hasil dari pengukuran panjang kapsul bagian badan dan tutup memiliki nilai rentang sebesar 18,21 sampai 18,95 mm dan 11,25 hingga 11,83 mm. Untuk diameter cangkang kapsul bagian badan dan tutup dari keempat sampel memiliki nilai rentang sebesar 7,21 hingga 7,28 mm dan 7,23 hingga 7,63 mm. Untuk dari keempat hasil tersebut, pada penelitian Nurminah tahun 2019 ini, hasil pengukuran diameter cangkang kapsul pada penelitian ini mendekati standar PT Kapsulindo Nusantara, sedangkan panjang kapsulnya masih melebihi panjang standar. Lalu untuk hasil pengukuran volume cangkang kapsul dari keempat sampel didapatkan nilai rentang 0,60 sampai 0,66 ml. Lalu ketebalan cangkang kapsul dari keempat sampel didapatkan rentang nilai 0,123 sampai 0,206 ml. Sedangkan untuk berat satuan cangkang kapsul didapatkan rentang nilai sebesar 0,1227 sampai 0,1545 gram. Untuk hasil berat dan volume dari cangkang kapsul yang dihasilkan, nilainya sudah sesuai dengan standar cangkang kapsul yang telah ditetapkan oleh Kapsulindo Nusantara. Sedangkan untuk ketebalannya memiliki nilai yang lebih besar dari standar, di mana standar ketebalannya yaitu 0,107 mm. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran waktu hancur atau kelarutan cangkang kapsul di dalam air. Adapun yang dimaksud dengan waktu hancur di sini merupakan waktu yang diperlukan untuk hancurnya kapsul sehingga tidak ada lagi bagian yang tersisa. Standar waktu hancur yang ditetapkan yaitu minimal lebih dari 15 menit untuk mengurangi rasa pahit pada obat. Dari hasil yang didapatkan pada sampel pertama yaitu sebesar 21 menit, sampel kedua yaitu 15 menit, sampel ketiga 13 menit, dan sampel keempat sebesar 19 menit. Dari rata-rata keempat sampel tersebut didapatkan hasil waktu hancurnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain kelarutan di dalam air, keempat sampel cangkang kapsul juga diuji kelarutannya di dalam larutan asam, yaitu HCl. Didapatkan hasil bahwa cangkang kapsul dapat larut dalam rata-rata waktu 4 menit, di mana hasil tersebut kurang dari 5 menit yang sesuai dengan aturan Departemen Kesehatan RI. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa pektin dari ekstrak kulit jeruk manis kisar dapat dimanfaatkan sebagai cangkang kapsul karena kadar pektin yang dihasilkan cukup tinggi. Akan tetapi kadar air dan kadar abu dari pektin kulit jeruk manis kisar belum memenuhi standar yang baik. Selain itu, pembuatan cangkang kapsul dari pektin kulit jeruk manis kisar memerlukan waktu yang lebih lama karena kadar metoksil pada pektin yang rendah, sehingga pembuatan gel dari pektin relatif lebih lama. Kelarutan cangkang kapsul dalam air dengan rata-rata lebih dari 15 menit dan dalam larutan HCl kurang dari 5 menit, sehingga uji kelarutan cangkang kapsul ini sudah memenuhi standar. Lalu untuk saran, pektin dari kulit jeruk manis kisar dapat dijadikan cangkang kapsul, namun perlu digunakan jeruk manis kisar yang tidak terlalu matang agar kadar abu yang dihasilkan sesuai dengan standar pektin yang baik. Yang kedua yaitu diperlukan proses pengeringan yang lebih sesuai agar kadar air yang diperoleh lebih kecil sehingga dapat memenuhi standar pektin yang baik. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.